Kita akan belajar Alkitab sebagai firman Tuhan ya. Jadi sebelum saya waktunya ini sangat sedikit sedangkan bahannya sangat padat sekali ya. Saya mau tanya, angkat tangan aja ya yang ada di Kompak, ada yang di Lighthouse. Boleh kameranya dibuka Lighthouse? Lalu yang di Pudak Payung, yang di Kelipang, karena pengajar kalau nggak lihat mukanya tuh kurang nyaman ya. Ada yang saya mau tanya dulu, jangan malu ya, jangan malu. Siapa yang belum siap, yang tidak belajar bahan ini, boleh angkat tangan. Ya, siapa yang belajarnya tadi malam? Jangan malu, ini nggak akan di stop ya. Ya, saya hanya ingin tahu aja. Siapa yang ayat hafalannya hafal semua? Kalau yang nggak hafal, untuk sementara keluar dulu ruangan, hafalkan di luar. Nanti kalau udah hafal masuk ke dalam, setuju? Karena semuanya nggak hafal. Baiklah, saya hanya ini supaya jangan tegang ya. Cuman kita belajar di sini bahwa belajar firman itu sangat penting gitu ya. Saya baca yang terukur itu sudah 13 kali ya. Yang belum terukur nggak tahu berapa kali. Jadi saya merasakan hari-hari ini saya menikmati sekali firman Tuhan. Ternyata luar biasa firman Tuhan itu. Saya sama istri saya, Bu Dorlan ya, jadi kami di rumah sering belajar firman Tuhan sama-sama yang dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani. Tetapi dari guru yang bisa bahasa Ibrani, lalu menerjemahkannya, mentafsirkannya karena dia dosen gitu ya. Jadi ternyata firman Tuhan itu luar biasa. Saya nggak mau ketinggalan. Kemarin saya sama Pak Supri berdiskusi, Pak Supri sangat semangat sekali tentang kebangkitan ya. Kami berdiskusi, saya bukan guru teolog, tetapi diskusi itu ternyata Alkitab sangat mengasihkan. Nah hari ini kita mau belajar yang sangat mengasihkan. Saya kurang tahu saudara bisa memahami apa yang saya bilang atau tidak ya. Hari ini kita akan belajar tentang Alkitab sebagai firman Allah. Kalau saudara kalau saudara belajar firman Tuhan dan menghafalkannya, kalau gitu kita baca aja sama-sama ya. Ini tentang firman Tuhan ya, jadi saya baca dulu ya. Saudara renungkan aja firman Tuhan ini, kalau paham sekali sudah selesai sebenarnya pelajaran hari ini ya. Untuk topik sebagai firman, tapi asik sekali ini firman Tuhan ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi kalau kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 16, kita bisa lihat saudaraku. Saya mau bahas di sini Alkitab itu sebagai firman Tuhan ditulisnya sama siapa sih? Jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diproduksinya atau dibuat, ditulis oleh manusia. Paham? Ya. Dan orang itu dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan kita worry atau takut atau bingung atau kadang-kadang saya berpikir kalau lagi sedang membahas firman sepertinya bertentangan, ternyata tidak. Alkitab
di setiap pasal, setiap kitab itu dia punya korelasi-korelasinya. Jadi saya percaya sama firman Tuhan gitu ya. Jadi tadi kan dikatakan di 2 Timotius itu tulisannya adalah diilhamkan oleh Allah ya. Jadi kalau ditulis oleh manusia ya, yang ditulisnya itu kan apa gitu. Ya. Yang ditulisnya cerpen atau apa gitu ya. Yang ditulisnya adalah pikirannya ya, pikirannya Allah. Jadi dia nulis apa yang Allah mau yang kita akan kerjakan di muka bumi ini ya. Jadi di dalamnya jangan worry, jangan takut, nggak ada kesalahan di sana. Karena dia diilhamkan oleh Allah sendiri, oleh Roh Allah sendiri ya. Di 2 Petrus dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Gimana penyampaian saya terlalu cepat atau enggak? Bisa dipahami? Jadi yang pertama itu tadi saya katakan bahwa Alkitab firman Tuhan itu diproduksi oleh siapa? Diproduksinya oleh manusia ya, tapi itu adalah pikirannya Allah, kemauannya Allah ya. Jadi bisa paham ya. Lalu kita lanjut. Nah, saudaraku, jadi Allah itu ada di sorga. Ya, bahasanya adalah bahasa sorgawi. Saudara ada yang bisa bahasa sorga di sini? Silakan angkat tangan kalau ada. Yang di Kelipang, yang di mana ada yang bisa ada yang bisa bisa bahasa sorgawi. Nah, karena nggak ada kan manusia ingin paham apa yang diilhamkan oleh Tuhan itu, yang diperkatakan oleh firman Tuhan itu. Ya, maka manusia itu tidak bisa mengerti bahasanya itu karena Allah itu roh. Nah, manusia ini mendapat kehormatan dari Tuhan untuk menulis dalam bahasa budayanya dan pengetahuan manusia sehingga Alkitab dapat dipahami oleh manusia. Ya. Kalau saya beli peralatan, saya akan baca dulu itunya manual booknya. Siapa yang beli alat nggak pernah baca manual book? Angkat tangan. Ya. Katanya masukkan ke 220. Ya. Dianya setelannya 110. Apa yang terjadi? Ya, dianya meledak. Jangan ya. Jadi segala satu ada kayak mobil gitu. Saya baca dulu ya karena saya mengerti teknik, saya baca yang penting-pentingnya dulu gitu. Nanti baru tanya, saya lihat gimana ngatur segalanya gitu ya. Seperti beli HP misalnya, saya yang penting ngidupinnya gimana, ngejalaninnya gimana. Nanti ada feature-feature lain yang saya bisa saya pakai gitu. Jadi saya beli HP itu supaya saya pergi kemana-mana nggak berat. Ya, saya kalau lihat istri saya kemana-mana bawaannya berat sekali, ya, karena isinya buku segala macam. Nah saya membuat gimana saya supaya nggak seperti istri saya, seperti mau naik haji gitu ya, pergi. Gitu. Jadi saya beli HP kecil tapi saya bisa lakukan semuanya. Karena HP itu kecil, saya beli yang besar. Bisa lihat gambarnya. Ya, itu hanya ilustrasi saja ya. Jadi kita ini sama Tuhan dikasih penulis-penulis Alkitab itu diberikan kehormatan sama Tuhan untuk menulisnya apa yang Allah mau. Ya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan Alkitab, tetapi ia menggenapinya. Jadi kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru gitu ya. Saya nggak terlalu panjang menceritakan apa itu perjanjian lama, perjanjian baru karena waktunya sedikit.
intinya aja gitu ya. Perjanjian lama itu banyak nubuatan-nubuatan yang Allah langsung sama orang-orang Tuhan, dia menulisnya. Sedangkan kalau di di perjanjian baru adalah penggenapan firman Tuhan. Kan saudara lihat ya, kalau di perjanjian baru selalu ada referensi ke belakangnya. Ya, ada. Jadi mau Paulus, mau siapa, Tuhan Yesus sendiri, Allah berkata, gitu. Firman berkata. Kita lanjut ya. Nah, ini kita baca lagi nih. Ini namanya juga belajar Alkitab ya. Jadi saya akan banyak baca, saudara diem merenung gitu. Jangan jalan ke kiri, jalan ke kanan, kemana-mana. Jadi nggak fokus gitu ya. Sama yang ada di satelit juga ya. Nah, kalau kita baca di 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, saya bacakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita mau Alkitab itu seperti peta buat kita hidup. Nah, saya pernah ke Bandung lewat selatan. Waktu itu belum ada Maps atau Google Maps. Saya nggak tahu jalannya ke sana. Saya pernah ke Bali, ya waktu itu ada Google Maps tapi di HP yang kecil. Ya. Jadi saya melihat panduan. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan tidur ya, lihat setiap ada palang warnanya hijau, ada tulisan, kasih tahu saya. Takutnya saya kelewatan karena saya nggak konsentrasi. Katanya belok kanan, belok kiri. Sampai di daerah Wonosobo atau mana, untung saya bertanya. Saya tanya sama pompa bensin, Pak kalau mau ke Bandung kemana? Oh nanti sebentar lagi Bapak, jadi nggak jauh dari pom bensin itu, ada belokan ke kiri dan ke kanan. Nah saya nggak lihat panduannya, tapi untung dipandu oleh Bapak tukang bensin, nanti Bapak belok kiri ya, jangan ke kanan. Lalu saya pasti bertanya ya, kenapa harus ke kanan? Kenapa harus ke kiri? Ternyata kalau saya belok kanan, saya kembali lagi ke Pantura. Buang-buang bensin ya, benar nggak? Jadi saya belok ke kiri. Lalu dari situ saya mulai mata saya lihat. Kita akan buka puasa jam 12 ya. Jadi gitu ya, jadi Alkitab itu panduan yang sangat jelas ya. Jadi misalnya ada gini, saya boleh pacaran atau enggak? Saya boleh dagang atau enggak? Saya boleh segala macam boleh, orang suka tanya. Maka firman Tuhannya jelas. Kalau orang suka berdiskusi firman Tuhan, saya, Pak Roni, Pak Budi, Pak Christian, suka sering ada di sini, kami sering berdiskusi dan ramai sekali perdiskusian itu. Dipikirnya saya ini tahu semuanya. Ya, pada takut-takut, wah Pak Mora ini mau apa? Padahal saya baru belajar, terus buat pertanyaan, tanya sama mereka. Artinya supaya apa? Hamba-hamba Tuhannya kaya, jadi kalau ditanya nanti sama orang lain, tenang. Paham ya? Jadi saudara belajar firman Tuhan itu ya seperti itu. Jadi kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, coba saya mau tanya, ya yang di gedung ini, siapa yang hari ini baca firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Bukan tadi karena Pak Pendeta Suprinya itu, bukan. Sebelum Bapak. Pertanyaannya adalah sebelum Pendeta Supri tadi bawa firman gitu. Coba saya pertanyaan, siapakah yang
sebelum jam 8 pagi baca Alkitab, boleh angkat tangan. Saya nggak lihat maaf sekali saudara-saudara, ternyata sedikit sekali ya di Indonesia ini baca Alkitab. Ya. Kalau saya tuh nafas, jadi saya harus nikmati ya. Jadi saya tadi sebelum kesini itu ya, saya diskusi sama istri saya tentang firman Tuhan gitu ya. Wah, ya. Jadi di rumah saya itu saya suka berpikir, kenapa ya tiap hari itu nggak pernah hilang, nggak bicaranya selalu firman, terus ternyata sangat menarik. Jadi kalau orang nggak pernah baca firman Tuhan, saya adalah debt collector Abba. Jadi masih ada tua-tua yang belum baca Alkitab, saya pasti datengin gitu ya. Pakai WA. Karena rumahnya jauh gitu ya. Mari kita lanjut. Jadi saudaraku, kita mau lihat sifatnya firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu apa sih? Magic atau apa gitu. Jadi firman Allah itu bersifat supernatural. Tetapi ditulis secara natural. Paham saudara? Dia sangat berkuasa. Tadi kan di firman Tuhan tuh ada di ayat hafalannya itu kan dia sangat berkuasa ya. Tadi kalau kita baca di Ibrani 4 ayat 12, dia seperti apa katanya? Pedang bermata dua. Ya. Mata satu aja tajam apalagi dua ya gitu ya. Jadi saudaraku, firman Allah itu bersifat supernatural tetapi ditulis secara natural. Pak Roni sampai jam 1.30 kah? 12.30 ya? Oh, ya. Jadi firman Tuhan sifatnya ilahi, diwujudkan secara natural supaya kita bisa baca dan Allah memilih, balik lagi saya ulangi lagi, manusia sebagai penulisnya karena Allah yang mengilhamkannya. Bukan namanya dia ilham, bukan ya, tapi diilhamkan oleh Allah sehingga dia menulis. Lewat Daud, lewat Musa, lewat semuanya gitu ya. Paham saudaraku ya? Jadi sifatnya, jadi jangan main-main sama Alkitab. Siapa yang gak pernah sinau Alkitab, wah miskin nanti rohnya. Jadi kalau Bapak gembalanya tanya, apa baca Alkitab, diresponi dengan semangat ya. Gimana yang di gereja? Semangat baca Alkitab? Semangat? Kurang kuat semangat? Yang di tengah? Yang di kanan? Wah luar biasa. Sekarang tanya yang di Kelipang. Yang di Kelipang semangat, angkat tangan. Wah mati dia kameranya, kenapa ya? Bapak pendeta, ini kok mati lah kameranya ya. Tolong Pak Rino besok dikirim kamera ke sana. Lalu di Pudak Payung, semangat? Wah luar biasa ya, Tuhan senang sekali melihat jemaat di Pudak Payung ya. Lalu yang di Lighthouse gimana? Semangat baca Alkitab? Tenanan? Iya ya. Ya ini yang di Pelamongan dibatikan pula lagi ya itunya ya. Jadi kita nggak bisa lihat Pak Pendeta di sini ya. Baik, kita lanjut. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut. Ya. Nah, sebenarnya saya ini siapkan ini kok di sana nggak ada ininya ya, animationnya ya. Baiklah. Jadi saya balikin lagi ya. Allah mengilhaminya dengan caranya kan gimana? Bisikan Roh Kudus, suara ilahi, penglihatan dan mimpi. Itu caranya Allah mengilhamkan kepada penulisnya. Allah adalah pengarang dari firman Tuhan itu. Nah, tulisannya dikontrol oleh Allah sendiri sebagai pemberi sabda itu ya.
Benar nggak? Kalau nggak dikontrol, nanti dia salah nulis, bahaya ya. Nah, gitu. Jadi Allah lah yang menuntun penulis itu untuk menulis sabdanya itu. Jadi seperti yang tadi dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16, dia mengilhamkan seperti itu. Dituntun oleh Allah, oleh roh Allah. Ya. Dia menulis apa-apa yang akan manusia harus kerjakan dan apa yang akan terjadi besok. Ya. Kita lanjut. Ini hanya pengetahuan ya. Ya, kalau kita baca dari pelajaran yang buku yang diberikan kepada saudara, kertasnya ada. Jadi ada 40 orang ya, menulis di zaman yang berbeda-beda, ya, waktunya panjang sekali, ribuan tahun, tapi temanya satu, yaitu Yesus Kristus, keselamatan. Jadi saya kemarin belajar ya, saya banyak cerita nih, belajar ya. Siapa yang dipotong waktu Abraham membawa Ishak ke gunung untuk dipersembahkan? Siapa yang dipotong? Yang keras dong. Gak kedengeran. Siapa? Domba. Yakin? Apa Ishak atau domba yang dipotong? Betul. Kapan bacanya? Nah, jadi saya belajar di situ, saya melihatlah. Saya belajar menggali, ternyata domba itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus, bukan Ishak. Ya, yang dikorbankan bukan Ishak, tapi yang dikorbankan adalah domba. Domba itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Ya, Ishak itu gambaran dari kita yang penuh dengan dosa ini. Sebenarnya kita nggak sanggup, betul nggak? Ya, jadi wah, belajar firman Tuhan itu luar biasa. Saya percaya Yesus Kristus nggak rugi, saya bersyukur saya diselamatkan. Dan saya nggak mau hari-harinya lepas dari firman Tuhan. Saya belajar mendisiplinkan diri saya, mau ngantuk mau gimana, saya belajar baca Alkitab di luar yang saya renungkan gitu ya. Jadi melatih, jadi kalau disuruh aba ya saudara, itu bukan apa-apa, melatih kedisiplinan. Ada orang yang saya dengar, ini ajaran mana lagi gitu ya. Sebenarnya gereja lagi melatih belajar disiplin tuh kayak gimana gitu. Betul nggak? Ya, di tentara seperti itu juga, bangun pagi-pagi harus bereskan tempat tidur. Saya belajar waktu kecil diajarkan ibu saya kalau habis tidur harus bereskan tempat tidur yang rapi. Dan saya belajar dari saudara-saudara saya yang jadi tentara. Tempat tidurnya tuh manteng-manteng gitu, bersih. Saya mau tanya, sini anak laki-laki ada? Itu siapa? King. Halo King. Kalau King bangun atau Abi bangun, yang bereskan tempat tidur siapa? Mama ya. Oh gitu ya. Takut kesiangan ke sekolah nanti jadi mama yang beresin ya. Ya, mama yang baik. Kalau saya diajar oleh ayah saya. Ya. Diajar. Jadi saya kalau bangun tidur sekarang kalau nggak beres-beres tempat tidur, rasanya berdosa gitu, rasanya gitu ya. Alah nggak ada, saya kan cuma berdua, istri saya misalnya ke Bandung, alah tenang aja gitu ya. Nggak ada yang marahin, nggak ada jemaat yang lihat gitu, masa masuk ke kamar gitu ya, nggak ada. Tapi saya nggak bisa karena itu udah otomatis. Ya. Mbak di rumahnya yang beresin tempat tidur siapa? Suaminya atau? Hah? Oh gantian ya, 50%. Suamimu ada di belakang masalahnya ya. Ya, jadi gitu ya. Itu berlatih kedisiplinan. Ya, jadi abalah saudara ya. Baik kita lanjut. Jadi mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu menyatakan rencana Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus.
Hal ini menunjukkan bahwa para penulisnya memperoleh bimbingan supranatural dari Allah sendiri. Saya belajar tentang keselamatan, ternyata keselamatan dimulai dari kitab Kejadian. Wah, luar biasa. Jadi Allah tuh punya rencana yang luar biasa buat ciptaannya manusianya ini, saudaraku. Allahnya sangat sayang pada saudara. Taunya sayang gimana? Lihat di firman Tuhan, isinya sayang sekali sama saya. Memberi kehidupan yang berlimpah, kesembuhan. Saya belajar banyak. Wah, saya mau cerita nih karena waktunya sedikit, nanti nggak selesai gitu. Bagaimana Yesus mati di kayu salib sehingga saya mempunyai jaminan kesembuhan, jaminan kecukupan. Allah sudah beri, tinggal waktunya dia yang ngatur. Tinggal kita datang kepada Tuhan. Kita lihat sendiri Paulus saja, tadi saya bilang ini contoh daripada orang yang diilhami Tuhan ya. Jadi Paulus menyebutkan bahwa perkataannya itu berasal dari hikmat roh Allah. Kalau saudara baca di 1 Korintus 2 ayat 13, ia menegaskan bahwa perintah dan nasihat yang ia kirimkan kepada jemaat di Korintus sebagai perintahnya Tuhan. Jadi makanya kita kalau baca, mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 13, itu firman Tuhan. Bukan firmannya Paulus gitu ya. Di surat yang lain juga Paulus menyatakan bahwa berita yang mereka sampaikan adalah firman Tuhan. Paham saudara? Kita lanjut, kita lihat kitab 1 Tesalonika ya. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya. Jadi saudaraku, demikianlah tentang Alkitab sebagai firman Allah ya. Kita lanjut. Lalu apakah firman Allah itu cocok untuk segala zaman? Pacarannya tahunnya Abraham sama tahunnya kita, Alkitabnya sama atau enggak? Wah ini enggak sama Pak, udah ketinggalan zaman Alkitab. Hati-hati loh berkata demikian. Ya. Jadi saudaraku, Alkitab itu cocok untuk segala zaman. Kuasanya mengubahkan orang. Mengubahkan orang. Kalau saya mau menjadi orang yang betul-betul suci, saya harus seperti kata firman Tuhan yang tadi yang diilhamkan oleh Allah. Saya butuh diajar oleh roh Allah. Saya butuh dinasehati oleh Allah. Dan iblis saudara tuh dia takut sama firman Tuhan. Banyak cerita saudara. Pengalaman pribadi. Saya menyebutkan firman Tuhan, saya menjadi kuat adanya. Saya membaca sebuah buku, ada orang tua yang pulang dari gereja, dia dengar firman Tuhan tentang kita ini ada di bawah kepaknya, sayap Tuhan, dia enggak apa, tapi dia kepak. Firman itu roh adanya. Sehingga orang yang berbuat jahat kepada ibu-ibu ini di jalan waktu dia pulang di malam hari, dia ingat firman Tuhan itu. Allah melindungi saya di bawah kepaknya. Mujizat terjadi. Karena apa? Dia percaya firmannya itu. Tinggal kita balik lagi, kita percaya nggak dengan manual booknya itu? Kalau kita beli satu peralatan, oh masa 120, ini 220 atau enggak? Alah, pencet, brup. Baru terjadi, baru kita nyesal. Di dalamnya itu ada banyak nubuatan tentang Tuhan Yesus, tentang bangsa-bangsa, bangsa Israel dan tentang akhir zaman. Seperti saya tadi katakan itu. Ya. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia baru paham bahwa dia telanjang dan harus ditutupi kemaluannya. Benar?
maka ditutupnya pakai kulit binatang. Itulah adalah gambarannya Tuhan Yesus. Dia menutupi dosa-dosa kita. Luar biasa ya Allah kita. Alkitab kita, waduh luar biasa. Itulah pikirannya Allah yang ditulis oleh hamba-hambanya itu. Kita lanjut. Nah, yang terakhir. Ini belum 1 jam berarti sudah selesai ya. Jadi kita buat kesimpulan. Ya, mau buat kesimpulan. Kesimpulannya apa saudara ada yang tahu? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang tahu kesimpulannya tadi? Daripada lama kita bacain aja ya. 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 Setuju? Gimana yang di luar kota? Di luar kota, yang ada di setuju ya? Baik, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan pertama. Alkitab adalah firman Tuhan yang ilahi supernatural, tetapi ditulis oleh dan dalam bentuk insani atau natural. Amin saudaraku, paham ya? Objek kepentingan dari firman Tuhan adalah manusia normal, sehingga Allah menggunakan cara yang normal dalam mewujudkan firman-Nya. Ya, itu natural tadi ditulis ya. Karena Allah itu roh. Kita ini roh, ada tubuh jasmaninya. Kita punya intelektual, ya, akal budi, dan harus diberitahu secara akal budi baru bisa paham. Yang kedua, Alkitab itu didesain oleh siapa? Oleh Allah. Sehingga para penulis yang dipilihnya tidak memiliki agenda di luar kehendak Allah. Karena maunya Allah. Dia desainnya gitu. Saya adalah seorang desainer barang-barang mekanikal. Di sini nggak ada produknya ya, gitu ya. Karena udah pensiun jadi nggak dibuat lagi di sini sama Mas Rino. Diragati ya. Jadi saudara, TV yang mereknya tit, ya, nggak boleh disebut ya, karena udah pensiun. Jadi, ya, jadi saya ahli desain. Saya bisa menggambar 3 dimensi. Jadi kalau ada yang mau digambarkan 3 dimensi bisa sama saya ya. Pak Kris silakan mau buat kapal sama saya bisa. Ya. Jadi saya mendesain. Ya, waktu saya habis mendesain sebuah televisi misalnya, saya akan membawa desain saya itu ke tukangnya, pembuat cetakan plastik-plastik ini. Pada waktu dicetak, ya, kalau tidak sesuai, saya akan komplain sama dia. Mister, karena saya buatnya di Korea, ada yang di Taiwan, ada yang di China, ada yang di Malaysia, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang di... Saya bilang sama pembuat peralatannya itu, Pak, ini enggak benar. Lobangnya bukan di situ, lobangnya di kanan, bukan di kiri. Maka dia akan memperbaiki. Karena sesuai dengan desain saya. Nah, Allah itu desainer. Kata Allah itu, Allah tidak pernah menciptakan Adam dan Hendra untuk berpasangan. Betul? Benar? Benar enggak? Ya. Allah tidak pernah membuat Hawa dan Susi untuk berpasangan. Enggak ada. Berpasangannya adalah yang laki dengan yang perempuan. Itu desainnya. Kalau ada Hendra dan Adam bersatu, itu tidak sesuai dengan desainnya. Ya, maka bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Paham saudara? Ya, paham. Allah sudah mendesain suami itu begini, istri itu begini. Ya. Allah tidak pernah mendesain seorang pria menjadi penolong, tetapi istrinya menjadi penolong, bukan pelonglong ya, penolong. Ya. Lakinya pemimpin, tapi mereka sederajat di hadapan Allah. Betul? Ya, jangan dibalik-balik gitu ya. Firman Tuhan mendesain seperti itu. Gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, kesimpulannya adalah
para penulis Alkitab bukanlah orang sembarangan. Ya, enggak sembarangan ya. Allah memilih mereka berdasarkan hikmat-Nya sehingga Allah tidak perlu menyadarkan atau mengingatkan Tuhan ya, tentang latar belakang dan keadaan para penulisnya. Ya, yang nulis Alkitab itu adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Ya, Allah itu sendiri. Apa yang menciptakan firman-Nya itu kita yang menulis. Jadi nggak pernah keluar dari desain awalannya Allah, dan tidak pernah direvisi-revisi. Kalau Allah berfirman sekali, kekal. Amin. Kenapa hari ini merayakan kebangkitan? Kenapa Yesus itu harus disalib berdarah-berdarah? Ya, karena Allah berfirman, upah dosa adalah maut. Dan kita tidak bisa membayarnya. Maka Dia sendiri yang menggantikannya itu. Karena harus darah yang bayarannya. Dan biasanya bisa dilakukan oleh putranya Yesus Kristus. Karena itu udah desainnya Allah sendiri. Paham ya saudaraku? Hari ini bab pertama adalah seperti itu. Semoga saudara dan saya paham bahwa firman Allah itu hari ini belajar tentang Alkitab sebagai firman Allah. Nah, saya lanjut. Jadi saudaraku, apa yang kita pelajari tadi, buku Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ternyata buku itu berkuasa. Dia tidak hanya sehelai kertas atau kumpulan-kumpulan kertas, tidak. Tetapi kertas itu bisa habis. Dia nggak kekal. Tapi isinya kekal. Paham saudara? Karena itu pikirannya Allah. Pikiran Allah tidak pernah habis. Ya. Saya melihat waktu orang meninggal, kan di mayatnya dikasih Alkitab ya, betul ya? Lama-lama habis kan, tapi firmannya tidak pernah habis. Ya. Mari kita lanjut kuasa firman Tuhan. Nah, kita baca ya, sebab firman Allah hidup, dia hidup. Dia tidak mati. Dan kuat. Very strong. Dia kuat. Jadi kalau ada orang bermasalah, kalah, dia nggak percaya firman Tuhan bahwa firman kuat, ya lewat. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Nah, jadi saudaraku, seantero alam semesta ini, dia takluk kepada Allah. Ya. Karena dialah yang menciptakannya. Dialah yang berkuasa itu. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi Allah tuh dia di mana aja berada. Dia sangat berkuasa. Jangan main-main sama dia ya. Nah, sekarang ada pertanyaannya, mengapa sih firman Allah itu berkuasa? Ya. Ya. Karena firman Allah itu, firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Yang kedua, mengapa firman Allah berkuasa? Karena dia adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Nah, kita pegang. Buku yang kita pegang atau yang ada di dalam tas kita, di HP kita, itulah kebenaran, bukan hoak, bukan. Itu ada. Ya.
Jadi ini firmannya banyak ya yang harus dipelajari di kitab itu ya. Kalau kita baca di sini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti saya sekarang sepertinya tergantung sama Google Map. Padahal rumah saya di Kelipang. Karena apa? Kalau saya pakai Google Map, saya nyaman naik mobil. Kenapa? Saya tahu di mana macetnya. Sehingga kalau pergian misalnya mau ke Sekre, mau ke gereja ini, saya lewat Lamongan atau lewat Fatmawati atau lewat gunung kuburan itu apa namanya ya? Kedung Mundu gitu. Ya. Sekarang nyaman. Ya. Kalau saya mau pergian kemana, saya ke Kudus lewatnya jalan Pantura atau jalan Meranggen atau ke Gubuk sana. Waktu saya harus sering pergi ke Kudus, maka saya lihat Google Map. Kalau saya lewat Pantura kan jembatannya lagi diperbaiki, bisa berjam-jam. Ya, tapi saya punya Google Map, saya bisa masuk ke arah Meranggen terus ke kampung-kampung sehingga saya hafal sekali jalannya sehingga saya bisa ke Kudus dengan cepat. Ya, jadi sama dengan firman Tuhan. Dia itu adalah maps-nya hidup kita. Ya. Panduan hidup kita, manual book-nya hidup kita. Kita dengar lagi. Yang ketiga saudaraku, ya, mengapa firman Allah berkuasa? Ya. Karena firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Paham saudara? Ya. Kalau kita punya pisau yang tajam, memotong apa-apa sangat mudah. Karena dia sangat tajam. Di kantong saya ada pisau kecil, pisaunya seorang mekanik gitu ya. Kecil, dia sangat tajam sekali. Jadi saya belajarlah cara mengasahnya di YouTube supaya tajam. Dia bisa motong kertas dengan mudahnya gitu. Ya. Karena dia ada kekuatannya. Bendanya tipis tapi bisa melakukan pemotongan. Ya. Seperti yang Ibrani 4 ayat 12 katakan ya. Dia bisa memisahkan jiwa dan roh. Ya. Jadi tahu ini benar atau enggak benar. Kalau kita pikir misalnya ini makanya kalau orang cari teman hidup gitu kan pasti ditanya ya. Kamu sudah berdoa sama Tuhan? Sudah Pak. Kak, kamu yakin? Yakin. Apa yang meyakinkan kamu? Pasti pembimbingnya mengatakan firman mana yang kau yakini? Betul? Kami diajari 30 tahun lebih saya diajari oleh pembimbing saya seperti itu. Sebelum saya kenal Ibu Dorlan, saya diajar oleh pembimbing saya seperti itu. Dan saya happy, ya, seperti khotbahnya Pak Oscar kemarin, ya. Saya happy, saya berdua, saya belum ada keturunan. Maaf, saya bicara, saya belum pernah tidur pisah sama istri saya. Kecuali istri saya ke Siantar, saya di Semarang, saya pisah. Paham ya? Ya, istri saya kemarin retreat sama Ibu Erni, saya pisah. Karena saya bukan kayak Allah ada di mana-mana gitu ya. Ya, paham ya saudara ya? Jadi pada waktu saya doakan istri saya cari firman Tuhan. Istri saya cari firman Tuhan. Saya nggak mau main-main dalam masalah teman hidup. Orang dunia boleh try dulu, kalau nggak suka ya lepas. Firman Tuhan nggak main-main ya. Kalau saya sekarang jadi menjelaskan teman hidup ya, bukan, ini maksudnya ke sini tentang firman Tuhan itu sebagai pembedaan pertimbangan dan pikiran kita. Ya, saya cari terus, cari firman Tuhan. Yang keempat,
Tuhan Allah itu berkuasa apa? Dia nyiptain alam semesta ini dengan firman-Nya. Ya, berarti Allah kita luar biasa ya. Ya. Saudara bisa baca di Kejadian 1 ayat 3 sampai yang ke-20, ke-24. Ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, penciptaannya dengan firman-Nya. Dia berkata, jadilah. Jadi saudara dari sini bisa kelihatan Allah itu, ya, firman Allah itu sangat luar biasa. Jadi saya mau katakan kenapa kita Aba itu saya nggak asal baca. Tetapi bagi saudara-saudara yang sekarang lagi latihan Aba, ya, sekarang tingkatkan perenungannya gitu. Hari ini saya Aba, ya, saya mendapatkannya tentang siapa Allah. Siapa Allah. Gak main-main sama firman Tuhan. Hari ini kami belajar sama istri saya. Ya. Jadi yang keempat itu dengan mengucapkan firman-Nya Allah menciptakan dunia ini dalam sebentar. Yang kelima saudaraku, ini panjang nih ceritanya. Ini masih ada 25 lembar lagi Pak Ron. Jadi masih jauh gitu ya. Ya. Puji Tuhan ada yang bilang amin katanya 25. Ya. Jadi semangat gitu ya. Karena saya nggak pakai kacamata saya belum lihat siapa yang ngantuk siapa yang enggak gitu. Nah pakai kacamata kelihatan yang ngantuk. Yang ngantuk ke kamar mandi dulu ya, cuci muka ya. Jadi ya, kenapa dia berkuasa? Ada janji. Ada janji di dalamnya. Janji itu kan pegangan ya. Benar nggak? Meyakinkan kita untuk melangkah. Nomor 5 adalah ada janji. Tuhan bilang katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu kan janji. Nggak ada yang mustahil. Ya. Luar biasa. Ini mau cerita ya. Beberapa tahun sebelum saya pensiun, saya ada takut. Takut gimana ke depan ini ya gitu ya. Nanti makannya gimana gitu ya. Pada waktu saya pensiun saya nggak bekerja. Tuhan sudah siapkan semuanya, tepat waktunya. Tuhan pernah saya dapat ya, waktu saya masih muda, bahwa dia bilang tangan kanannya menolong saya. Dan saya lihat sampai hari ini. Dan saya percaya sampai masa hidup saya selesai di muka bumi. Kadang-kadang ada worry, dia menghibur lagi. Pada waktu saya takut, aku berserta kamu. Aku ngirim malaikat-malaikat kepada kamu, menjaga rumah kamu. Tidurlah dengan nyaman. Saya tidur dengan nyaman. Itulah janji-janji yang, karena saya suka baca Alkitab, saya dapatkan janji-janjinya. Jadi saya mau bilang kepada saudara-saudara yang belum abalah supaya jangan ketinggalan dengan janji-janji Tuhan. Amin saudaraku? Amin? Puji Tuhan. Ya. Kalau kita baca lagi, balik lagi ke 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Dia di situ banyak saudara. Apa yang dia akan lakukan buat kita? Mengajar, menyatakan kesalahan, ini salah atau enggak, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, datang pada firman Tuhan. Sekarang ini bukan gak boleh ya, sekarang manusia lebih banyak senang dengan ada seminar-seminar, bukan berarti gak boleh, saya juga belajar seminar. Tapi saya komparasi. Firman Tuhan itu membawa saya dalam hidup kekekalan.
apa yang diajarkan oleh penceramah, saya compare sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah referensinya yang kuat. Jadi dokter-dokter, ahli psikologi atau apa, dia meneliti kehidupan manusia, akhirnya dibuat kesimpulan. Nah, saya pelajari sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Jadi tetap firman Tuhan adalah sebagai patokan hidup saya. Yang lain-lainnya adalah penjelasan-penjelasannya dari firman Tuhan. Ya. Ini nomornya ada yang salah ya mungkin ya. Harusnya tidak nomor 1 ya. Nomor berapa tadi? Jadi nomor 6 ya. Ya. Oh bukan. Tadi kan mengapa? Tadi mengapa nih? Oh tadi bagaimana ya, sekarang mengapa? Mengapa firman Allah itu berkuasa ya kan? Why? Saudara, ini tentang why saya mau sedikit cerita. Kalau saudara ada masalah, bertanyalah dengan kata mengapa. Saya belajar saya belajar dari saya dulu bekerja. Kalau ada masalah, ya perusahaan berkata gini, buat 5 why, maka jawabannya akan terjadi. Kenapa saya terlambat? Bisa ada yang jawab? Mengapa saya terlambat? Misalnya ke kantor. Nah, kenapa kesiangan? Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kan karena nonton bola. Gitu. Hah? Kepikiran. Kenapa kepikiran? Karena nggak percaya firman Tuhan. Jawabannya ada di firman Tuhan. Karena nggak berharap sama firman Tuhan. Ya. Pada waktu saya nggak bisa berdoa, nggak bisa tidur, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan kok nggak bisa tidur ya gimana ya? Bercerita. Ya. Coba kamu belajar ilmu pernapasan. Oh gitu Tuhan. Oh ya. Saya belajar. Saya sharing sama Cikiki, gini Ci, kalau kamu gak bisa tidur, pakai gayanya tentara Amerika. Caranya gimana? Begini. Akhirnya bisa tidur. Ya, ada yang gak bisa tidur, belajar sama saya. Ya, baca firman Tuhan, 10 pasal, pasti bisa tidur. Jadi firman itu adalah berkuasa. Mengapa Allah firman Tuhan itu berkuasa? Ya, karena dia mengajar. Memberi petunjuk, paham ya, balik lagi ya. Jadi dia tuh manual hidup kita. Gak usah susah-susah kemana-mana, dia ada di sana. Kata firman Tuhan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Makanya setelah Abah, renungkan. Enak kok merenungkan firman Tuhan. Bisa di mana aja. Sanggih lagi dalam perjalanan menuju kantor karena dia naik angkot misalnya, ya, atau kita pergi ke luar kota atau di pesawat atau lagi nunggu bapak PA-nya yang terlambat, kita bisa, ya. Jadi banyak waktu kita bisa lakukan. Ya. Yang nomor 2, nah ini nomor 2 masih di 2 Timotius 3 ayat 16. Menyatakan kesalahan, menyatakan dosa, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini pengulangannya, melatih dalam ketaatan, menguduskannya, mendidik di jalan yang benar, serta memimpin tiap orang tetap tinggal dalam kebenaran. Ini salah satu yang saya senang nih, melatih dalam ketaatan. Kenapa harus Abah? Kan melatih, benar nggak? Melatih, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tadi kan di Mazmur bilangnya gitu, dia suka merenung si pemazmur itu. Kita lihat yang 3. Firman Allah seperti api dan seperti palu. Tadi kan dikatakan di
Ibrani 4 ayat 12 itu. Dia berkata kan seperti pedang yang bermata dua. Jadi dia sesuatu yang punya kekuatan, energi yang sangat luar biasa. Ya. Jadi sama firman Tuhan, jangan main-main, dia punya kuasa. Ya. Tinggal lihat aja Allah bekerja. Saudara tahu, saudara kita di Lampung, ya, dia lagi dia lagi beribadah, datang orang, memberhentikannya begitu rupa, membuat takut. Ya. Tapi Allah sangat sayang dengan orang Lampung, dia berperkara sendiri sama yang datang itu. Akhirnya sekarang bisa lagi. Karena saya yakin di sana ada doa, ada perenungan firman Tuhan, dan mereka yakin sekali firman Tuhan akan membela hidupnya. Amin saudaraku. Ya. Yang nomor 4. Balik lagi nih sama Abah lagi. Pak Mora kok senang ngomong Abah karena saya debt collector Abah. Ya. Bukan apa-apa. Pendeta harus baca firman Tuhan, nggak bisa enggak. Perenungan nggak bisa enggak. Bapak PA nggak bisa, harus selalu. Wah saya nggak ada waktu. Tuhan menciptakan 24 jam loh, nggak 24 jam lebih 2 menit, enggak. Katanya nggak bisa, nggak mungkin pakai 5 Y tadi. Kenapa saya nggak bisa baca Alkitab? Pasti ada jawabannya. Nggak tahu di Y yang ke-1 atau yang kedua, ketiga, pasti ada. Langsung tahu jawabannya. Paham? Jadi di dunia industri kami dilatih oleh pakar-pakar kerja supaya kami produktif pekerjaannya. Menghasilkan produk yang bagus, yang berkualitas, dan banyak. Paham saudara? Ya. Dan saya sudah mempraktekannya. Dan di industri di mana saya kerja sudah dipraktekkan oleh operator-operator. Kan pabrik itu banyak operatornya sampai 5.000 orang. Diajarkan oleh supervisornya. Sebelum pulang mereka duduk ya. Dia mengevaluasi apa yang dia kerjakan hari itu, kenapa tidak menghasilkan yang targetnya misalnya 100 kok cuma bisa 90, langsung terjawab dan besoknya mereka membuat cita-cita yang lebih bagus. Misalnya hari ini 100, bisanya 90, langsung mereka bercita-cita setelah 90 itu dia 100 lagi, enggak, 102. Besok kita harus 102. Karena udah tahu permasalahannya. Di dunia industri dipelajari dan itu ada di Alkitab. Kan tadi mengajar, ya. Apalagi katanya? Menyatakan kesalahan. Yang keras atuh, silakan, ada yang mau, biar tambah keras. Baik, kita lanjut. Nomor 4. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu adalah makanan dan minuman rohani. Kenapa kita perlu firman Tuhan setiap hari? Tuhan Yesus bilang sendiri katanya. Ya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Dan jadilah di 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Karena waktunya sedikit, saya kebut ya, boleh? Wah kalau bilang bolehnya semangat, boleh? Nomor 5. Nah firman Tuhan itu mendatangkan kemerdekaan. Di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Kalau kamu terikat dengan suatu dosa, datang kepada firman Tuhan, nanti saudara akan tahu jawabannya. Jadi firman Tuhan mendatangkan kemerdekaan. Yang keenam, firman Allah sebagai senjata untuk mengalahkan musuh. Efesus 6
ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan pedangnya Allah itu sangat tajam. Lalu firman Tuhan bilang gini, di Matius 4 ayat 4, 7 dan 10, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Semuanya Tuhan selalu bilang firman Allah, firman Allah, firman Allah. Iblisnya takut. Kalau kita ada di dalam firman Allah, iblisnya nggak bisa apa-apa. Kalau saudara mau baca silakan, tapi panjang ya, waktunya tinggal sedikit. Jadi saudaraku, iblis itu sangat takut kepada firman Tuhan itu. Untuk menang terhadap pencobaan, anak-anak Tuhan harus mengerti dan memegang teguh firman Allah. Iblis tidak dapat bertahan terhadap firman Allah. Iblis sangat senang anak Tuhan gak aba loh. Iblis sangat senang anak Tuhan tidak merenungkan firman Tuhan. Jadi satu kerugian saudara. Yang ketujuh saudara, firman Allah mendatangkan iman. Kan tadi ada janji, betul gak? Ada janji. Ya. Jadi senanglah mendengar firman Tuhan. Bukan gak boleh nonton dakor. Bukan gak boleh nonton motor GP. Ya. Apalagi mas, gak boleh apa lagi? Bukan gak boleh sepak bola. Tuhan tuh sayang sama Indonesia, sekarang boleh main bola lagi kan? Apa hubungannya katanya? Ya. Ya. Seperti ibu yang tadi saya ceritakan ya, bahwa perlindungannya dia ada di bawah di kepak sayapnya Tuhan. Allah sangat melihat apa yang ada di dalam rohnya ibu itu. Dia percaya firman Tuhan. Nah ini pelajarannya. Firman Allah mendatangkan iman. Ya. Nah kita mau bahas yang 7 ini agak panjang. Yang pertama, ya. Jadi firman Tuhan itu untuk memperoleh jawaban doa. Kita kan berdoa, kata Tuhan mintalah katanya. Ya. Jangan carilah dulu tapi pertama mintalah. Ketuklah, maka akan dibukakan. Ini fase-fasenya ya. Mintalah, terus apa katanya? Carilah, ketoklah. Kadang-kadang kita nyari dulu ya. Nyari teman hidup kemana-mana gitu. Ada di Facebook, ada di mana, ada di IG, ada di mana, ada di pasar, ada di terminal gitu ya. Ada di stasiun kereta api, kok cantik juga ya. Anak Tuhan kok gak kayak, yang di gereja kok gak kayak gitu ya katanya. Padahal dunia ini sangat menipu, betul gak? Pak Kris aja bilang kemarin, Pak Kris kan gak ada di sini ya. Istrinya cantik kan bilang kemarin, berulang-ulang saya mau catat gak enak juga ya. Saya catat, ada putranya di sini ya? Oh ada ya, jangan bilang papa ya. Nanti gak dikasih pisang lagi. Ya. Terus yang 7B. Kalau kita mendatangkan iman, nah itu ya, ada pencobaan pasti menang. Ya. Ada si teteh datang ke sini enggak sesuai dengan firman Tuhan, udah pasti Tuhan bilang jangan berpasangan yang tidak seimbang. Udah yakin firman-Nya Tuhan bilang gitu ya. Benar nggak? Saya mau cerita, cuman ini waktunya udah lewat 1 menit ya. Ini. Karena sering dengar, karena firman Tuhan indah, nggak mau berhenti kalau mau cerita ya. Sampai minumnya nggak diminum-minum ya. Kita lanjut. Ya. Yang ketiga. Yang 7C, kita tahu pengampunan ya dari firman Tuhan. Berarti Tuhannya baik ya. Itulah namanya Allah kita, Maha Pengasih dan Maha Pengampun, yaitu Yesus Kristus. Yang 7D, memperoleh pemeliharaan
Allah. Dibilang ini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kalau engkau mau umur panjang, selalu pegang firman Tuhan. Bukan panjang sakit-sakitan ya di sini. Panjang tapi sehat. Amin. Iya. 7E, dia mewarisi limpahan dan kekal. Ya, karena apa? Karena Allah tuh memberikan janji. Ya. Dia punya rancangan yang bagus buat saudara. Ini banyak anak muda ya. Jangan takut. Waduh saya gak masuk undip. Wah, langsung kacau gitu. Tenang saudaraku. Allah punya sesuatu rencana yang luar biasa, saudara. Ya, emangnya guru bahasa, guru tari, apa orang yang pintar nari atau bahasa nggak bisa kaya? Ya. Saya ada melihat orang bisa ngomong 7 bahasa, 8 bahasa, tapi matematiknya nggak terlalu pintar, duitnya banyak juga, bener? Dulu kan mau jadi apa? Kok nggak insinyur dokter, bener nggak? Kayaknya kalau nggak jadi insinyur, nggak jadi dokter, nggak kaya. Kata siapa? Teman saya ahli ekonomi, dia kan nggak paspal. Ya. Ada orang pinter bahasa, ya. Dia bisa keliling dunia, betul nggak? Sekarang jago 8 bahasa, jadi YouTuber, pasti banyak temannya dan bisa naik ininya apa ya, subscribe-nya ya. Kita lanjut. Nah, dari pelajaran-pelajaran yang tadi, ada satu tindakan yang saudara dan saya harus kerjakan. Supaya saya bisa mengenal firman Tuhan, saudara bisa mengenal firman Tuhan dan menikmati manfaat-manfaatnya. Saudara punya, sekarang saya mau tanya yang terakhir ini, mau gak berkomitmen? Bagaimana saya bisa menerima dan mengalami kuasa firman Tuhan? Jadi jangan teori aja. Maaf saudaraku ya, saya baru baca. Ada seorang pastor, dia mengenal Alkitabnya luar biasa. Dia adalah seorang tokoh di Amerika. Dia mengenal firman Tuhan yang luar biasa. Paham sekali dari Kristen Ortodok. Saya lupa namanya ya. Tapi tak lama kemudian dia mempercayai yang dia dulu tidak percayai. Hati-hati saudara. Ya. Yang berbisiknya itu dia lebih kuat daripada firman yang dia dengar. Padahal yang dia dengar itu firmannya itu katanya ya lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Paham saudaraku ya. Jadi harus mau mendengarkan dengan segenap hati. Saya mau tanya, pada waktu kita datang bergereja, ngantuk dengar pujian atau ngantuk dengar khotbah? Ayo jangan, coba kalau saya khotbah di depan paling nyaman melihat orang yang ngantuk itu. Makanya bilang, saudara-saudara, langsung bangun dia. Pakai gayanya yang WL, hayya kan nyanyi, gak ngantuk, betul gak? Iblis senang sekali kalau saudara dan saya gak dengar firman Tuhan, betul gak? Haleluya. Hati-hati, dengarkanlah firman Tuhan dengan segenap hati. Ini cara saya ya, cara saya supaya saya nggak ngantuk ya. Tapi saudara boleh ikutin, boleh nggak, tapi nggak diwajibkan. Ini cara sendiri saya. Cubit. Tuhan kan sakit ya. Saya ada lihat ibu-ibu selalu dicubit sama anak-anaknya karena anak-anaknya bandel gitu. Kasihan sekali. Ini cara saya, cubitnya pelan aja.
Kalau makin nggak dengar, cubit yang keras. Nah, saya belajar untuk bisa mendengarkan dengan segenap hati ini. Jadi saya ke gereja harus mempersiapkan dengan baik gitu, betul nggak? Yang kedua, kalau udah dengar pegang. Ya, pegang sebagai acuan hidup saudara. Firman Tuhan udah bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau saudara dan saya megang perintah Tuhan, berarti tandanya Anda dan saya mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dia ingin menampilkan dirinya lebih intens lagi dengan saudara dan saya. Dia hanya minta dengarkanlah firman Tuhan dan lakukan kebenaran itu. Nah, yang ketiga, kalau kita bagaimana untuk mengalaminya, tadi saya sudah sebutkan, yaitu melakukan dengan segenap hati. Ya. Kalau saudara suruh baca yang ayat ini panjang ya, maka lewat lagi. Saya minta 5 menit lagi. Boleh Pak Roni? Boleh. Apa 2 jam? Oh ya. Ya. Jadi yang keempat, kalau kita mau menerima, bagaimana kita mau menerima firman Tuhan adalah menyukai dan merenungkannya firman Tuhan siang dan malam. Menyukai. Saya sekarang, hari-hari ini saya tuh ingin cari teman untuk berdiskusi. Kadang-kadang saya sendiri, saya bangunkan sampai ada orang, Pak Mora itu tiap pagi telepon saya loh. Habis doa pagi, sekarang saya nggak telepon lagi. Karena saya takut mengganggu ya, tidurnya nyenyak dia, habis doa mungkin dia tidur lagi. Jadi karena saya suka ingin diskusi atau apa gitu ya, karena nyaman sekali. Firman Tuhan tuh menarik sekali buat saya. Tidak tahu buat saudara ya. Betul ya Pak Roni, kalau ketemu saya selalu kasih pertanyaan ya Pak Roni ya. Pak Roni kenapa? Langsung dianya, waduh ini Pak Mora nanya apa lagi gitu. Jadi saya menyukai, saudara harus menyukai dan merenungkan firman Tuhan siang malam. Karena luar biasa firman Tuhan itu. Nah, kalau saudara sudah tahu bagaimana dan menerima dan mengalaminya, nah sekarang ada prakteknya. Ya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, Alkitab waktu saat teduh. Mungkin boleh ditambahkan dan aba. Siapa yang mau aba, boleh angkat tangan. Jangan malu-malu, saya tidak akan menghukum. Siapa yang mau aba? Enggak, saya mau tanya sama orang yang belum aba. Pak Morani punya pertanyaan yang ada aja gitu ya. Bersayap gitu. Karena ada yang belum apa mungkin di sini ya. Yang sama yang di satelit-satelit sana tuh, halo? Gitu ya. Aba itu luar biasa, tadi kita udah terangkan. Dia ada manfaatnya, ada kuasanya, ada janjinya. Ya. Kan kayak saya tuh lihat ibu-ibu ya, kayak yang di RT itu datang tukang mendring, tukang panci ya. Dibilanglah panci ini bisa memasak sendiri. Ada ibu yang mau angkat tangan karena bisa masak sendiri kan. Ya, akhirnya beli. Pas sudah sampai rumah, kok nggak bisa masak gitu ya. Nah, kalau firman Tuhan nggak bohong. Ya, saya menjelaskannya itu benar adanya. Tidak ada yang bisa menyanggah firman Tuhan. Ya, jadi membaca dan merenungkan Alkitab waktu saat itu. Siapa yang mau abahnya nggak akan Senin Kemis? Kok nggak ada yang ngangkat tangannya? Pada takut didatengin kayaknya. Pak Morani kalau nanya menyudutkan. Enggak ya, saya hanya mau menggairahkan. Ya, saya nggak enak. Ya, saya nggak enak selalu dibilang, oh ada debt collector datang, gitu. Ya. Saya nanti datang, kayaknya menjauh dari saya itu. Pergi kemana? Belok ke sana, terus nanti ketemu, maaf ya Pak, iya nanti saya lapor Pak.
Saya dalam hati, kenapa Tuhan saya enggak mau kayak gitu. Saya mau orang tuh datang memang dia karena datang dari hatinya yang terdalam. Karena roh Allah berbicara kepada dia. Saya hanya hambanya. Ya, Pak Supri saya cuma hambanya. Gitu ya. Saya selalu bilang sama beliau seperti itu. Yang kedua ya setelah membaca dan merenung, mau PA pribadi. Ini saudaraku, program SOL ini adalah program nanti ke depan saudara semua akan memuridkan. Ya. Nah bagaimana saudara PA? Masih Senin Kemis? Apa? Masih katanya Mas. Ya. Ya. Jadi untuk mengetahui harus ada diskusi-diskusi. Kadang-kadang saya sama Bapak pendeta-pendeta ini bertanya gitu. Artinya apa diskusi? Bagi saya perlu sekali berdiskusi supaya kebenaran ini tertanam di dalam gereja ini. Saya sama Pak Oscar misalnya, sama Pak Sus itu sering diskusi. Senang gitu, supaya kebenaran ini nyata di gereja ini. Gitu. Orang Kristen boleh bercerai dan kawin lagi enggak? Nah itu kan topik yang mantap gitu ya. Perpuluhan, apalagi Pak, Roni apalagi ya, pacaran. Mungkin anak muda lebih doyan diskusi itu. Kalau cuma sekali-sekali kan lupa. Kayak yang kemarin, kan saya lihat waduh saya nggak bisa ada di dalam, kenapa? Suaranya keras sekali ya. Bum, 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 bum. Saya tanya Mas Tambur, kenapa? Anak muda, oh iya saya udah lansia. Oh ya jadi saya mau bisa memahami dulu saya kayak kalian anak muda ya, senang sekali ya. Dengar yang keras-keras, tapi sekarang suka menjauh, sakit dada saya gitu, nggak nyaman. Udah bosan kali ya dengan gitu. Nah gitulah saudara-saudaraku. Ya. Jadi saudara dan saya diminta, ternyata masih banyak ya. Minta 5 menit lagi Pak. Ya. Jadi kita lihat ya tentang firman Tuhan karena berkuasa. Nah ini, perkataan Yesus Kristus penuh kuasa dan dia memiliki otoritas sebagai Allah. Iblis pun taat dan takut kepadanya. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, dia berkata seperti itu. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku, ini ada sesuatu yang membahayakan bagi hidup kita. Kalau kita tidak taat terhadap firman Tuhan. Ya. Ketidaktaatan kepada firman Allah tidak pernah mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Melainkan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi balik lagi, ayo Abba dan lakukan gitu. Tanpa hidup dalam firman Allah kita akan mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Nafsu orang muda itu berbahaya sekali ya, Pak Oscar kemarin bagikan. Ya. Daud yang gagah perkasa perangnya jatuh karena matanya nggak tahan lihat yang menurut dia bagus di matanya secara fisik. Ya. Tapi dia bertobat setelah firman Tuhan diperkatakan. Ya. Tanpa firman-nya kita tidak memiliki senjata rohani untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena kita nggak tahu apa-apa. Pedangnya ditaruh di rumah. Ya. Firman Allah adalah salah satu senjata rohani yang telah disediakan Allah dalam peperangan rohani. Ya. Gimana saudara hari ini mau berkomitmen dengan firman Tuhan? Coba lihat tetangganya. Katakan seperti ini. Bagaimana? Sudah? Luar biasa. Ya. Jadi sangat penting sekali saudara memegang senjata itu. Karena musuh hari-hari ini jahat sekali. Tanpa firman Tuhan lewat, hati-hati. Jadi kita pegang. Makanya saya bilang sama Tuhan ya. Bukan saya mau pegang tangan Tuhan. Bukan. Tuhan yang pegang tangan saya. Kan ada lagunya peganglah tanganku. Ya.
Saya bilang, Tuhan aku mau megang tanganmu. Wah salah, Tuhan yang megang saya. Tuhan pegang tangan, pegang hidup saya. Supaya saya jangan jatuh. Gimana saudaraku? Ini sudah lewat 18 menit. Saya terlalu cepat bawa firman ini ya. Baik saudara-saudara yang ada di hall dan yang ada di satelit-satelit, demikianlah pelajaran hari ini. Maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, waktunya juga lewat. Semoga apa yang saya berikan bisa memberi banyak manfaat dan tetaplah setia dengan Tuhan. Mari saudaraku, saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa.